Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya ingin berbagi tips atau informasi terkait hukum dan bisnis. Karena hukum dan bisnis itu adalah dua hal seperti yang tidak dapat dipisahkan, seperti dua mata uang begitu. Nah, pada kali ini saya akan membahas terkait bahasa marketing atau bahasa promosi yang digunakan oleh para pengusaha untuk menjajakkan produknya kepada publik, kepada masyarakat, kepada konsumen ketika dia membaca tools marketing seperti spanduk, brosur, kemudian video, atau kemudian website, ataupun ada kartu begitu ya. Nah, harapannya dengan membaca itu semua, kemudian konsumen tertarik dan membeli produk yang kemudian yang Anda pasarkan begitu. Nah, saya melihat beberapa kali begitu ya, brosur, spanduk, video dan lain-lain. Bahasa yang digunakan tentu bahasa yang sangat menarik begitu ya. Menarik, kemudian orang yang membacanya merasa kemudian terkesan dan kemudian akhirnya ingin membeli produk yang Anda jual. Nah, tetapi saya dalam hal ini saya tidak ingin bermaksud menyalahkan, saya tidak ingin ada maksud itu. Tetapi sepertinya beberapa orang begitu ya, dalam memasarkan produknya hanya cukup berbekal pada bahasa yang bagus, bahasa yang baik, bahasa yang kemudian dapat menarik minat begitu ya. Terkadang juga ada bahasa yang hiperbol, terlalu kemudian tinggi begitu ya. Pokoknya bahasa itu bahasa yang kemudian kalau kita membaca, kalau kita menyimak dan memperhatikan, pasti akan terkesima, akan tertarik begitu ya, dan merasa bahwa produk yang dipasarkan itu adalah betul-betul produk yang luar biasa begitu, sehingga kita yang membaca melihat itu menjadi tertarik. Tetapi perlu dipahami bahwa semua tool marketing yang kemudian dikeluarkan seperti brosur, spanduk begitu ya, video, ataupun rekaman suara biasanya untuk di radio-radio, menurut pendapat saya bahwa itu adalah akta di bawah tangan. Maksudnya akta di bawah tangan itu adalah perjanjian yang kemudian dilahirkan oleh undang-undang. Jadi ada undang-undang perlindungan konsumen, gitu ya. Ada perundangan konsumen. Jadi dengan menggunakan undang-undang perlindungan konsumen itu, semua tools produk-produk marketing yang kemudian dijajakkan kepada halayak ramai, maka itu menjadi istilahnya perjanjian yang dilahirkan secara paksa oleh undang-undang, gitu. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya seseorang hanya berbekal brosur, seseorang itu dapat kemudian melakukan upaya hukum apabila merasa tertipu, misalkan begitu ya, merasa tertipu atas produk yang kemudian yang digunakan. Misalnya begini, ada produk misalkan sabun misalnya begitu ya, saya tidak sebutkan mereknya. Misalnya sabun, misalnya di promosinya adalah sabun ini adalah sabun yang menggunakan bahan alami. Kalau Anda pakai, maka tubuh Anda akan terasa pedih atau gatal-gatal. Kalau merasakan pedih dan gatal-gatal, itu tandanya bahwa telah terjadi mungkin bahasanya kontraksi antara virus-virus, bakteri yang ada di tubuh Anda dengan sabun itu. Jadi kalau Anda merasakan pedih, itu menunjukkan tandanya bagus, segera lakukan pemakaian secara rutin. Nah, misalkan begitu, kita dapat anjuran seperti itu di dalam brosurnya ataupun di dalam kotak sabun itu, misalnya begitu. Nah, ternyata semakin hari dipakai, semakin tubuh itu Anda misalkan mengalami gatal-gatal, pedih, bahkan kemudian memerah begitu ya, memerah dalam waktu yang cukup lama. Nah, dalam konteks ini, konsumen yang kemudian merasa dirugikan, merasa dalam tanda petik ditipu terkait produk itu, maka dia dapat melakukan upaya hukum. Apa upaya hukumnya? Misalnya
ganti rugi. Ganti rugi, kenapa wajah saya kok jadi tiba-tiba yang awalnya tidak ada bentol-bentol, sekarang ada bentol-bentol, yang awalnya tidak ada hitam-hitam kemudian jadi hitam-hitam gitu ya. Yang awalnya tidak gatal-gatal jadi gatal-gatal. Nah, dapat melakukan upaya hukum untuk melakukan upaya ganti rugi, gitu ya, ganti rugi atas dugaan kebohongan yang kemudian disampaikan oleh produk yang dipakai tadi begitu. Nah itu. Nah jadi oleh karena itu saran saya bagi para pembisnis, bagi para pengusaha di dalam menyampaikan sebuah bahasa marketing sebaiknya dihindari menggunakan kata atau kalimat yang bersifat pasti. Misalnya begini, gunakan sabun ini kulit Anda jadi putih. Gitu ya. Gunakan sabun ini maka kulit Anda akan jadi putih. Atau gunakan sabun ini maka kulit Anda pasti akan putih dan glowing, misalkan begitu ya. Nah ternyata dipakai tidak. Nah ini hanya dengan kata jadi atau kemudian pasti gitu ya, kalimat begitu, maka konsumen yang merasa ternyata sudah menggunakan sabun itu bertahun-tahun ternyata nggak putih-putih dan nggak glowing-glowing begitu ya. Nah maka dia dapat melakukan upaya hukum. Oleh karena itu saran saya seharusnya para pengusaha itu menggunakan kalimat begini, gunakan sabun A maka kulit Anda akan tampak putih. Di situ ada kata tampak. Yang namanya tampak ya subjektif dong. Ada yang bilang ya itu tidak putih, tapi orang lain yang mengatakan itu adalah putih, begitu. Karena itu ada kata tampak, jadi tidak ada kalimat pasti di situ. Jadi hindari kalimat-kalimat yang seperti itu. Atau contoh berikutnya, belilah rumah ini jaraknya hanya 3 menit dari rumah Anda. Nah, ini juga perlu dijelaskan 3 menit itu bagaimana? 3 menit itu di jam berapa, kecepatan berapa, begitu ya. Karena begini, bagaimana kalau misalkan dia macet? Lebih dong 3 menit. Gitu ya. Kalau macet lebih dong dari 3 menit. Nah, oleh karena itu sebaiknya gunakanlah bahasa-bahasa yang kemudian bahasanya tidak pasti begitu ya. Tidak bersifat menjanjikan gitu ya, tidak bersifat menjanjikan itu. Nah, jadi oleh karena itu hindarilah dalam bahasa marketing itu kalimat-kalimat yang seperti ini. Nah, saya pikir untuk edisi kali ini saya cukupkan sekian dulu. Nanti di edisi berikutnya saya akan perdalam lebih lanjut bagaimana caranya bahasa marketing yang benar ya dalam tinjauan hukum agar yang tadinya kita bermaksud ingin mendapatkan untung, ternyata malah jadi buntung gitu ya. Malah jadi buntung, malah jadi rugi begitu ya. Jadi oleh karena itu saksikan video di berikutnya. Terima kasih banyak. Insya Allah ke depan saya akan upload lagi informasi yang lebih mendalam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.